Halo guys, kembali lagi di channel Kelas Ino. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat suatu website menggunakan WordPress. Dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel ini, kalian bisa cek video-video di channel Kelas Ino. Dan jika kalian tertarik, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video keren lainnya. Dan kita lanjut tutorialnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk di website Bisnet.io-nya. Kalau kita ingin mendaftar di website ini atau sudah mau login, kita tinggal klik Go to Portal ini teman-teman. Nah, di sini saya sudah pernah membuat akunnya, dan kalian yang belum pernah membuat sama sekali, kalian bisa register di sini ya teman-teman. Kalian isi nama, last name, email, dan passwordnya. Di sini karena saya sudah login, saya tinggal login aja teman-teman. Nah, ini tampilan dashboard dari Bisnet.io-nya teman-teman. Di sini saya akan membahas bagaimana cara menginstal new WordPress dan diintegrasikan ke domain dari bisnisnya teman-teman. Oke, coba kalau di sini di samping kiri ini banyak beberapa service yang ditawarkan oleh Bisnet.io-nya teman-teman. Tapi kita akan fokus ke new WordPress-nya. Ada di sini, kita klik aja teman-teman. Nah, di sini ada satu service yang telah saya beli ya teman-teman. Apabila kalian ingin membelinya, kalian tinggal klik create new ini. Nah, di sini kita kasih nama aja ya, MyWeb 4. Lalu untuk package-nya ini kita pilih New WordPress. Nah, di sini ada order summary-nya ya teman-teman. Kalian bayar sesuai totalnya ini. Lalu kita klik next. Nah, di sini ada kode promo. Apabila kalian mempunyai kode promonya teman-teman, kalian tinggal isi dan input. Karena di sini saya tidak mempunyai, maka saya cancel aja, lalu kita klik order. Maka proses order akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, teman-teman. Nah, di sini kita pilih payment methodnya ini ada credit card, ada bank transfer, GoPay, dan QRIS. Saya pilih QRIS aja ya, teman-teman. Nah, di sini ada kode QRIS-nya, kalian tinggal scan aja. Apabila kalian sudah membayar, maka nanti akan diverifikasi oleh tim support dari Bisnet.io-nya teman-teman. Karena di sini saya sudah membayarnya, maka saya close aja ya teman-teman. Oke, ini WordPress sudah kita beli ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membeli domainnya untuk mengintegrasikan WordPress-nya ke domainnya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini ada satu domain yang aktif ya. Cuma saya akan memberikan contohnya bagaimana sih cara membeli domainnya teman-teman. Kita klik register. Nah, di sini kita masukkan ya teman-teman seperti ini, emigenik.com. Kita cari ini. Proses pencarian domain yang tersedia dan tidak tersedia sudah diproses teman-teman. Di sini ada beberapa domain yang tersedia teman-teman, seperti contohnya nih, emigenik.com ini masih tersedia, emigenik.co.id masih tersedia. Dan kalau kita scroll ke bawah, untuk emigenik.my.id ini sudah tidak tersedia teman-teman, karena sudah saya beli, maka nggak ada tombol registernya teman-teman. Kalian pilih sesuai kebutuhan aja, lalu kita klik register. Ini 1 tahun ya, langsung kita register aja teman-teman. Prosesnya untuk pembelian sama seperti yang new WordPress ya teman-teman. Kalian tinggal next aja, tinggal scan dan tinggal nunggu diverifikasi ya teman-teman. Nah, di sini untuk domainnya sudah aktif ya. Oke, kita kembali lagi ke new WordPress-nya teman-teman. Kita klik yang sudah kita beli. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa overview-nya ya, seperti tanggal pembelian
new WordPress-nya dan tanggal pembelian selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk app information ini ada site URL untuk menuju ke new WordPress-nya teman-teman. Kita bisa nanti konfigurasi di sini. Nah, apabila kita sudah mengintegrasikan domain, maka di sini nanti akan muncul domain name-nya, teman-teman. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada username dari WordPress-nya dan password-nya untuk WordPress-nya. Tapi perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Untuk password ini cuma bisa dilihat satu kali. Maka saran saya kalian simpan di dokumen lainnya ya, teman-teman. Oke. Di sini ada database juga teman-teman, jadi kalian bisa upgrade atau downgrade database sesuai kebutuhannya. Di sini saya mendapati informasi untuk database-nya itu 1 core CPU, 1 GB memori, dan 5 GB storage-nya teman-teman. Ini statusnya udah running ya untuk database-nya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan fitur cache. Jadi, apa sih fitur cache ini? Fitur cache ini mempercepat request dari klien ke servernya teman-teman. Anggap saya mempunyai server website gitu, website penjualan, dan teman saya sebagai klien ingin mengakses website saya pertama kali itu biasanya memerlukan waktu beberapa detik teman-teman. Nah, setelah itu kalau user atau customer itu mengakses lagi website yang saya miliki, maka itu akan prosesnya lebih cepat teman-teman. Karena apa? Karena yang pertama kali diakses oleh teman saya itu nanti disimpan di lokal laptopnya atau lokal komputernya teman-teman. Oke, seperti itu aja sih teman-teman. Bagaimana sih cara mengaktifkan fitur cache ini di new WordPress ini teman-teman? Kita select aja, kita pilih waktunya, lalu kita klik enable. Untuk fitur cache-nya ini sudah aktif ya teman-teman. Di sini kita cek statusnya itu udah running dan TTL in minutes ini 1440 teman-teman. Nah, apabila kalian sudah sudah yakin, kalian bisa clean up juga biar bersih ya di kliennya gitu. Kalau apa? Kita kembali ke overview-nya ya teman-teman. Nah, setelah itu bagaimana sih cara integrasi domain ke new WordPress? Nah, saya contohkan ya teman-teman. Kalian masuk dulu ke new WordPress-nya. Kita scroll ke bawah. Di sini ada add custom domain teman-teman. Nah, kita masukkan domain yang telah kita beli. Nah, di sini kalau sudah kita masukkan, lalu kita klik update ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan DNS change-nya itu ada 2 informasi ya teman-teman. Yang pertama hostname untuk Cname, yang kedua itu hostname untuk record-nya ya teman-teman. Oke. 2 elemen ini kalian harus simpan ya atau catat. Oke, untuk DNS-nya kita sudah mendapatkan, lalu kita kembali ke domainnya teman-teman. Kita klik domain, kita klik manage DNS, lalu kita klik record. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 record ya teman-teman, di mana 2 record ini diambil dari hasil pengcustoman domain. Nah, seperti ini Cname-nya, lalu value-nya teman-teman. Kita add aja di sini teman-teman. Cname. Nah, di sini kayak Cname www, untuk ininya kita copy aja ya teman-teman. Kita copy. Untuk value-nya tetap, untuk port-nya ini TTL-nya kita tetap, lalu kita add teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada, maka tidak usah ditambahkan lagi teman-teman. Coba kita ke yang satunya ini. Nah, kita add yang untuk A, lalu kita add. Nah, kita masukkan IP yang telah kita copy, lalu kita add teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Karena di sini sudah ada, maka tidak bisa ya teman-teman. Maka kalau sudah diisi 2 ini, tunggu beberapa menit, maka hasilnya nanti bisa diintegrasikan ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja untuk integrasi domain ya teman-teman. Tidak terlalu sulit, sangat mudah lah ya. Setelah itu kita akan lanjut
menginstal template setelah itu kita akan install template di WordPress ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan coba install template WordPress menggunakan domain ya, karena kita sudah integrasikan domain dengan WordPress ini, maka kita aksesnya menggunakan domain. Caranya seperti ini, kita klik domainnya dulu lalu /wp admin. Nah, ini adalah tampilan untuk login ke WordPress-nya ya. Ini ada username kita masukkan dan sandinya kita masukkan, lalu kita klik login. Tampilan dashboard dari WordPress-nya dan ada beberapa elemen di bagian kiri ini. Nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini kita install tema dulu. Kita klik tampilan, lalu kita klik bagian tema ini teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tema yang sudah saya install ya. Buat kalian yang mau install template, kalian bisa klik di sini, tambah baru. Nah, di sini ada beberapa template yang tersedia ya teman-teman. Kalian juga bisa mengunggahnya dengan ekstensi zip. Coba kita install salah satunya. Kalian apabila ingin mencari tema, kalian bisa ketikkan di sini ya. Di sini kita coba install yang ini. Lalu kita klik install aja. Maka proses memasangnya akan langsung berjalan ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya proses instalasinya. Apabila kalian ingin mengaktifkan, kalian tinggal klik aktifkan. Di sini saya tidak akan mengaktifkan karena saya sudah punya template dan sudah diaktifkan ya teman-teman. Kita close dulu. Oke, sebelum kita lanjut tutorialnya, di sini saya akan melihatkan dulu tema yang sudah saya pasang. Nah, di sini saya sudah install template-nya untuk domain ini. Untuk tema WordPress-nya itu menggunakan e-commerce dengan saya menggunakan dari Bot3 ya teman-teman. Kalian bisa lihat dulu temanya seperti ini. Coba kita konfigurasi sedikit ya, atau kita rubah-rubah untuk tampilannya. Kita klik rincian dan pertinjau. Nah, kita klik untuk kita edit dulu ya, untuk elemen-elemennya kita klik. Nah, kita akan edit beberapa tampilan dari tema ini ya. Kita akan ubah-ubah posisi. Bagaimana sih caranya mengedit di WordPress ini? Kalian tinggal klik bagian temanya. Di sini ada beberapa informasi. Kita fokus saja di menu sesuaikan ini, teman-teman. Nah, ini tampilan dari menu edit beberapa elemen dari tema ini ya, teman-teman. Di sini kita akan fokus ke bagian header dulu ya. Kita klik header. Kita klik header builder ini teman-teman. Lalu di sini ada beberapa menu yang disediakan. Nah, kita klik aja yang menu utama ini. Lalu kita klik atur menu. Kita klik di main menu ini teman-teman. Nah, di sini kalau kalian lihat ada beberapa elemen ya, atau tombol yang seperti ada di ini.
di temanya, home, blogspot, dan kontaknya teman-teman. Lalu bagaimana sih kalau kita akan menambahkan beberapa elemen? Coba kita tambahkan, kalian klik di sini aja, lalu tuliskan diskon. Lalu kita klik tambah. Nah, kalau sudah ada di sini berarti tandanya sudah tertambah ya teman-teman. Kita kembali dulu. Nah, setelah itu coba kita ganti warna belakangnya ya teman-teman. Ada di sini. Nah, di sini untuk latar belakangnya itu coba kita ubah ke warna agak-agak kemerahan ya. Coba kita lihat hasilnya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Karena di sini saya lebih suka warna putih, maka saya defaultkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa isi beberapa atau ubah beberapa warna ya sesuai keinginan kalian teman-teman. Setelah itu di latar belakang kita akan edit beberapa ya. Nah, di sini kita klik ini dulu. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini untuk tampilan gambar di latar belakang. Karena saya suka polosan, mungkin saya akan hapus saja ya teman-teman, default aja. Setelah itu kita pergi ke katalog produk ya teman-teman. Di mana sih katalog produk? Nah, untuk katalog produk ini ada di bagian bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa tipe untuk kita konfigurasi ya teman-teman. Yang pertama kita ke gaya dulu. Kolom produknya ya seperti ini, atau kita bisa ubah seperti ini ya teman-teman, sesuai kebutuhan atau desain kita. Maka saya pilih yang biasa. Untuk label diskonnya itu kita akan warnakan hitam ya teman-teman. Kita warnakan hitam. Kita kembali. Setelah itu untuk katalog produk kita di umum dulu ya. Untuk tata letaknya seperti ini, atau kalian bisa ganti seperti ini juga bisa. Tapi saya memilih untuk default ya. Di sini juga ada kolom produknya seperti gimana. Kita untuk tata letak nih seperti ini, kita ubah aja seperti ini ya. Dan untuk tombol tambah keranjangnya ada di tengah ya teman-teman. Kita ganti ke bagian bawah ini teman-teman. Nah, setelah itu untuk label diskonnya ini ada di sebelah kanan ya. Coba kita lihat dulu. Nah, dari sebelah kanan coba kita ubah ke sebelah kiri teman-teman. Di sini juga ada beberapa kategori. Untuk tata letaknya saya pilih default. Nah, di sini juga terlihat ya untuk warna dan posisi diskonnya ini sudah berada di bagian kiri dan warnanya udah hitam teman-teman. Kita kembali dulu. Nah, di sini juga ada produk tunggal. Gimana sih produk tunggal ini? Coba kita scroll dulu ya. Kita lihat di bagian gaya. Nah, untuk produk tunggal ini seperti ini ya teman-teman. Coba kita klik dulu. Ini kan gambarnya, kalau kita mau ganti gambar kita harus klik di bagian sini nih, ada tombolnya. Coba kita ganti bagian bawah ini teman-teman. Nah, maka sudah berubah ke bagian bawah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah itu coba kita ada menu gambar produk ya. Nah, di sini kita akan gambar itu resolusinya kita ubah ke 1:1. Jadi apabila gambar kita lebih dari 1:1 itu otomatis akan di crop secara otomatis ya teman-teman. Nah, untuk settingannya mungkin cukup seperti itu. Nah, untuk postingan atau konfigurasinya di dalam produk mungkin cukup seperti itu.
Apabila kalian ingin mengubah di bagian blok ini atau post tunggal, kalian bisa edit sendiri lah teman-teman. Nah, karena di sini sudah selesai, maka kita akan terbitkan. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini terbit telah selesai ya. Coba kita refresh. Nah, di sini tadi menu yang saya kasih sudah ada ya, diskon. Lalu di bagian diskon ini ada di bagian kiri dan warnanya hitam, teman-teman. Kita klik untuk detailnya. Nah, detailnya untuk gambar yang lainnya ada di bagian bawah, yang tadinya kita ada di atas ini ya, teman-teman. Mungkin seperti itu ya untuk video konfigurasi dan instalasi WordPress-nya di Bisnetgeo. Mungkin cukup sih seperti ini ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu tutorial cara membeli new WordPress di Bisnet dan menginstal template WordPress-nya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan pengetahuan dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.